Halo teman-teman pariwisata, sekarang saya berada di Pantai Tanjung Lesung. Pada tema kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua mengeksplor kehidupan nelayan, kehidupan orang laut, dengan segala keindahan alam yang mengelilinginya. Sebentar kita akan berkenalan dengan Pak Irianto, salah satu nelayan di Tanjung Lesung, yang juga sekaligus pelaku usaha UMKM pengolahan ikan asin. Mari kita simak, let's go! Apa kabarnya Pak? Baik. Pak, kami beserta teman-teman sangat tertarik sekali Pak kepada kehidupan para nelayan, khususnya nelayan yang ada di Tanjung Lesung ini Pak. Oke. Apalagi kan Pak, pemandangan di sini luar biasa sangat indahnya. Boleh ya Pak, sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk tahu lebih banyak tentang nelayan di sini Pak. Boleh. Pak Irianto, sudah berapa lama sih Bapak menjadi nelayan di Tanjung Lesung, Pak? Saya jadi nelayan di Tanjung Lesung dari bulan 4 tahun 2017 sampai sekarang. Sudah berjalan sekitar 5 tahun. Oh, jadi sekitar 5 tahun ya, 5 Pak? tahun. Ya? Apakah Bapak setiap hari pergi melaut, Pak? Saya setiap hari pergi melaut, dimulai dari jam 4 sore. Rutinitas saya di malam hari, pulang di jam 7 sampai jam 9. Oh, 9 pagi ya, pagi. Pak ya? Jadi Bapak lebih aktif di malam hari ya, mencari ikan ya? Mencari ikan. Biasanya ikan apa aja Pak yang Bapak dapatkan dari hasil melaut Pak? Kalau jenisnya kita berbagai macam, karena menangkap ikan berbagai macam. Cuman yang untuk diolah orang tua itu sejenis ikan teri, tembang, ikan cumi, baby cumi, dan yang lainnya. Ikan yang besar-besar itu kita kirim kadang-kadang ke pasar ikan Jakarta dan juga lapak-lapak di lokal seperti di TPI, tempat pelelangan ikan. Oh, jadi yang ikan yang kecil-kecil Bapak buat olahan ikan asin ya Pak ya? Sedangkan kalau ikan yang besar-besar Bapak jual ke tempat pelelangan ikan. Bagaimana cara Bapak mengetahui perairan yang ada ikannya dan perairan yang tidak ada ikannya, Pak? Kami sebagian besar masih tetap menggunakan piling dari dulu sampai sekarang, Mbak. Walaupun ada sebagian menggunakan GPS. Kami tetap mengandalkan dari air. Air itu bening atau butek. Satu. Yang kedua, kita tetap mengandalkan arus. Apakah arus itu kencang atau enggak. Juga dengan angin dan ombak. Jadi Bapak menggunakan feeling ya Pak? Menggunakan feeling ini artinya Bapak membaca tanda-tanda alam. Seperti angin, ombak, atau arus laut. Begitu ya Pak ya? Iya. Pak, apakah ada musim yang bagus atau musim yang tidak bagus dalam pekerjaan menangkap ikan ini, Pak?
Ada musim yang bagus dan ada musim yang kurang bagus. Musim yang kurang bagus ialah di musim barat, yaitu musim penghujan, di mana pada saat-saat tersebut cuaca kadang-kadang ekstrim, angin, ombak besar, sehingga kita tidak bisa melaut. Dan alam-alam yang bagus, ini cuaca-cuaca yang baik adalah di saat musim selatan atau musim kemarau. Karena walaupun angin itu kencang, kita masih terhalang oleh tanjungan, yaitu Tanjung Lesung. Juga masih bisa diupayakan, kita masih mencari ikan di tengah juga, masih mendapat hasil. Jadi musim yang bagus itu buat para nelayan itu adalah musim kemarau ya Kemarau. Pak? Kalau musim penghujan banyak angin Pak ya? Banyak cuaca. badai, kurang Iya, baik jadinya. kurang baik. Pak Irianto, bagaimana sih cara Bapak menangkap ikan Pak? Ya. Kami menangkap ikan banyak macamnya. Kalau saya menangkap ikan dengan menggunakan waring, yaitu bagan, tetap mengandalkan cahaya lampu, di mana ikan itu senang main di bawah cahaya lampu. Sehingga begitu ikan sudah kumpul, kita matikan satu persatu lampu tersebut sehingga difokuskan satu titik cahaya, yang dimana tujuannya adalah untuk mengangkat jaring tersebut supaya tidak terlihat dengan ikan tersebut. Jadi Bapak menangkap ikan di laut dengan bantuan lampu ya Pak? Tapi apakah Bapak juga menggunakan jaring atau semacam pancing Pak? Kalau untuk jaring, saya tidak menggunakan. Kalau pancing itu hanya sekedar, taruhlah bisa dikatakan hobi atau hiburan. Karena untuk menghilangkan jenuh ataupun stres. Jadi utamanya Bapak mengandalkan lampu ya? Biasanya Bapak menjual ikan hasil tangkapan itu kemana aja Pak? Jual ikan hasil tangkapan biasanya kita ke pengolah-pengolah, juga ke lapak-lapak. Lapak itu tempat, artinya sejenis kios yang menjual khusus ikan, lapak ikan laut. Dan juga di TPI, tempat pelelangan ikan, yang mana Pak orang belanja untuk ngisi lapak tetap ke TPI. Jadi sudah ada penampungannya sendiri. Pak, ya? Pak Irianto, kendala apa saja sih yang sering Bapak temui dalam pekerjaan menangkap ikan ini Pak? Tetap tidak lepas dari faktor alam. Kita menangkap ikan, ya angin, utamanya faktor alam angin dan ombak. Juga kadang-kadang kita ada ikan tapi nggak bisa nangkap karena turun hujan. Terus yang kedua itu faktor dari ketiadaan bahan bakar karena telat seperti solar. Jadi kendala utama adalah faktor alam ya Pak ya? Seperti badai atau cuacanya ya Pak ya? Yang kurang mendukung. Tapi di samping itu faktor BBM juga menentukan juga ya? Juga karena tidak bisa operasi. Baik Pak Irianto. Pak, apakah penduduk di pesisir Tanjung Lesung ini sebagian besar adalah nelayan Pak? Kalau saya lihat, sebagian besar penduduk di Tanjung Lesung itu nelayan. Dari perhitungan saya, karena satu contoh di Kampung Cipanun sendiri, itu sero itu bukan artinya 1 atau 10. Mereka banyak. Sero itu adalah alat jebakan ikan. Satu. Yang kedua, seperti di daerah Citerep, Kemuning, Tanjung Lesung, itu bagan itu lebih dari ratusan. Bahkan masih banyak nelayan-nelayan lain. Itu menurut saya. Mungkin lebih dari 500 atau kurang dari 500 atau lebih dari 500. Jadi banyak sekali banyak ya Pak sekali. ya? Sampai 500 nelayan di Tanjung Lesung ini ya Pak ya? Pak Irianto, saya punya satu pertanyaan terakhir Pak.
apakah yang menjadi harapan Bapak dan keinginan Bapak sebagai nelayan ke depannya nanti, Pak? Harapan saya juga mungkin keinginan nelayan pada umumnya, hasil yang bagus dengan didukung dengan harga jual yang memang bisa meningkat untuk kami nelayan, sehingga kami nelayan ini merasa sejahtera kehidupannya. Satu, yang kedua, ayolah jangan malu jadi nelayan, sebab tidak ada ikan di pasar tanpa adanya nelayan. Tadi Bapak katakan jangan malu menjadi nelayan ya, Iya, Pak. benar. Ada nelayan yang malu juga ya, Pak. Sering saya dengar, bahkan dalam kumpul-kumpul sering juga artinya iya. disinggung-singgung. Mereka seolah-olah nelayan itu rendah derajatnya di mata mereka. Itu makanya mari, kalau memang kita merasa direndahkan, kita manfaatkan, jadilah nelayan yang modern, yang bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan teknologi yang modern, dan juga cara pemasaran dengan menggunakan media sosial. Itu yang saya harapkan. Jadi janganlah malu jadi nelayan. Jadi supaya tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain, kita tunjukkan sebagai nelayan yang modern ya, Pak ya. Iya. Jadi nelayan yang tidak hanya mengandalkan cara-cara tradisional, tapi juga sudah mulai melek teknologi ya, Pak ya. Itu intinya. Pak Irianto, Iya. terima kasih loh untuk waktunya, Pak. Oke. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Iya, siap. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan ya, Pak. Oke, sama. Terima kasih, Pak. Ya. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Kampung Nelayan dapat memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi baru ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.